Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menerangkan tema kali ini, lagu dari iklim suci dalam tubuh. Iklim suci dalam tubuh. Yang kemarin lagu itu, sekarang iklim suci dalam tubuh. Makna suci dalam tubuh ini bisa vertikal, bisa horizontal. Sekarang ini saya akan berusaha untuk menerangkan dua-duanya, vertikal dan horizontal. Yang liriknya sekarang saya akan bacakan. Suci dalam tubuh. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, pasti keyakinan yang nyata. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Nah, di sini kata-kata ini suci dalam tubuh. Yang bait pertama di sini berbunyi, engkau bagai air yang jernih. Nah, ini apa maksudnya engkau ini kepada siapa? Ini kalau saya mengartikan ini, maksudnya adalah hati. Hati ini suci, hati fitrah, hati baru lahir ini suci, anak baru lahir ini suci. Engkau bagai air yang jernih, hati ini suci, hati yang tidak nempel apapun, namanya suci. Makanya bayi lahir dikatakan suci. Karena apa? Tidak terkontaminasi dengan doktrin-doktrin yang ada di sekitarnya. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya batin itu suci, hati itu suci, hati batinnya itu suci. Makanya di sini, kau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu.
berkas yang berdebu ini adalah alam dunia dan seisinya. Makanya bunyi gini, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu tidak bersih. Karena apa? Di dalam dirinya masih ada indikasi lain-lain selain kepada Allah. Di dalam dirinya masih ada keinginan lain-lain selain kepada Allah. Di dalam sholat pun kita menyuruh hati kita selalu bersih. Tulisan apa? Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sholat pun kita diingatkan kita harus bersih. Caranya bersih itu semuanya kita harus pasrahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Inna sholati li sholati wa nusuki wa mayahya, matiku hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin. Ku kanggo panjenengan Gusti. Lek wis kaya ngoten niku kalau sudah seperti itu, hati kita sudah bersih. Nah, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Kotoran itu terlihat, kotoran terlihat, kesucian terlindung jua. Hati yang bersih, pasti kotoran itu akan kelihatan, tentang keinginan, tentang nafsu, tentang hasrat. Makanya di sini zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Kita harus menuju ke suci tadi, kesucian terlindung jua. Hati nurani namanya. Kalau hati nurani ini suci. Nah, kita sebagai manusia, bagaimana caranya kita supaya hati kita itu tetap benar-benar suci, seperti di lagu ini. Dengan cara apa? Berzikir, berpuasa, bersedekah, bersolat malam, minta ampun. Kalau di syariatnya, kalau di hakikatnya ada ilmunya. Ilmu hakikat adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu gini, setiap detik apa yang dipandang itu selalu Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku nutokno marang tondo-tondoku. Lek aku ono. Nah itu terus tanda-tanda iki Allah, tanda ya Allah, iki tanda ya Allah, tanda-tandaku. Illa halikun wajah, dimanapun aku menghadap, di situ aku menghadap Allah. Kalau seperti itu, pasti jiwa ini akan bersih, pasti jiwa ini akan suci. Qalu rabbuna wa sumastaqamu. Qalu rabbuna, sapane wong ngucap perasaan, gak ono sing ngobakno aku kejaba Allah, gak ono sing ngetipno aku kejaba Allah, gak ono sing iki kejaba Allah, gak ono sing wujudno iki kejaba Allah, gak ono sing wujudno kupluk kejaba Allah. Gak ada yang mewujudkan baju karena Allah, gak ada yang bisa membicarakan karena Allah. Kalau perasaan itu selalu terus-menerus setiap detik, sudah pasti suci hatinya. Terus kalau sudah seperti itu, kalau sudah terus-menerus perasaan itu pasti timbul Allah takhofu wala tahzanu. Tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa gentar. Dia selalu pasrah kepada kesucian itu. Cinta ini ini syair ini sangat wow, ini disukai banyak dari kalangan muda ataupun tua. Cinta bukan hanya di mata. Nah, itu yang sering-sering gembor-gembor masalah cinta. Di sini dijelaskan, cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Nah, cinta
bukan hanya di mata, bukan hanya di penampakan saja, tapi berada di dalam. Gimana cinta bukan hanya di mata penampakan ini? Kalau cinta berada di penampakan, gini, cinta kita mencintai seseorang itu gini, kita ada maksud tersendiri untuk memilikinya, untuk supaya dia mau menikah denganku, supaya dia mau berpacaran denganku, supaya dia baik denganku. Itu bukan cinta, itu nafsu diri. Soalnya apa? Ada indikasi ono arep-arep aku cinta nang dhek, cinta nang aku cinta kepada dia supaya dia membalas cintaku. Kalau dia tidak membalas cintaku, saya sudah cinta lagi. Itu bukan namanya cinta. Kalau dia tidak cinta, saya juga tidak cinta. Itu bukan namanya cinta. Makanya di sini dijelaskan, cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Kalau cinta sudah dihadirkan di dalam jiwa, cinta itu suci. Pasti kita akan mempunyai sifat welas asih, pasti mungkin pengasih dan penyayang. Kalau kita sudah mengetahui tentang cinta itu, makanya kalau kita cinta kepada seseorang, terus kita mengharapkan tentang kebaikan kita supaya dibalas, itu bukan namanya cinta. Itu namanya, kalau saya mengatakan karkaran. Itu soalnya apa? Kita tidak menunjukkan kesucian. Kalau cinta itu sudah suci, tidak ada harapan-harapan lagi, tidak ada indikasi agar kita diimbal balik dengan baik. Makanya para sufi itu bilang, lakukan saja pekerjaanmu, abaikan hasrat akan hasilnya. Ada lagi yang mengatakan, aku tidak mempunyai masa lalu, aku tidak mempunyai masa depan, yang kupunya hanya hari ini. Itu saking sucinya dirinya. Apa yang dia punya setiap itu, tidak ada oh karena ini jahat sama saya akan jahat sama dia. Karena ini sombong sama saya tidak akan menyapanya. Karena dia selalu rasan-rasan saya tidak akan menyapanya. Tidak. Kata-kata sufi tadi itu tidak ada yang gitu. Itu yang masa lalu. Yang masa depan, saya memberikan uang kepada dia supaya dia nurut kepada saya. Lu kan ada masa depan. Pentingnya pelajaran sufi yang ada hari ini itu, lakukan saja pekerjaanmu supaya apa? Tidak membebani di sini. Kita lakukan saja. Makanya di sini ditulis cinta hadir di dalam jiwa. Nah, kalau jiwa kita sudah tertanam cinta, sudah tersebar cinta itu tadi, pasti tidak ada yang namanya saling membenci, saling memaki, saling menyalahkan, tidak ada. Yang ada saling mengisi, saling memperbaiki satu sama lain. Itu tanda di dalam diri seseorang ada cinta, di dalam jiwa seseorang ada cinta. Kalau orang itu masih berprasangka buruk sama orang lain, masih memperdebatkan tentang perbuatan orang lain, masih memperdebatkan tentang diri orang lain, itu buktinya di dalam dirinya tidak ada cinta. Makanya di sini, biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Karena seseorang yang mempunyai cinta yang suci pasti berbeda dengan yang lain. Setiap gerak geriknya itu pasti berbeda. Contoh orang lain
contoh orang lain gini, wong berbuat apik pasti dibalas apik. Tapi kalau orang kesucian tidak peduli, meskipun dibalas dengan kejelekan, masih kita berbuat baik kepada seseorang. Terus balasan kita, orang kita kepada saya baik, buruk. Maksudnya buruk. Saya memberi buruk, baik kepada orangnya. Saya selalu mengasih pakaian, mengasih makan, mengasih apa. Terus dia timbal baliknya buruk. Nah, kalau di sini tidak mempunyai cinta di dalam jiwa, pasti berontak. Nah, kok niku umum. Makanya zahirnya kotoran biar perbedaan terlihat antara kita. Maaf. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Pasti berbeda bila seseorang ini melakukan dengan sungguh-sungguh cinta itu. Karena apa? Kalau kita mempunyai cinta yang besar, pasti seperti orang bodoh, gampang dibodoh-bodohi, masih ditipu balik-balik, pancet ae percaya. Meskipun ditipu berulang kali, selalu dia mempercayai, dia kembali, selalu memberi kesempatan seseorang itu kembali. Jadi di dalam diri ini tidak ada yang namanya prasangka buruk sama orang. Makanya biarlah salah di mata mereka, mesti salah. Gini, kamu itu sudah dibohongi beberapa kali, masih saja percaya sama orang itu. Kamu itu goblok, kamu itu bodoh, gitu. Itu kamu itu dibodohi. Tapi yang punya kesucian jiwa, biarlah. Karena saya hanya melakukan pada saat itu. Makanya di sini dijelaskan kepada diri, bicara kepada diri ini, yang dimana lagu ini bukan kepada siapa-siapa lagi, kepada diri, yang diri kepada nang diri. Kemarin itu nafasku dan aku kan beda. Ini kepada diri nang diri. Ku harap kau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Ilmu pengetahuannya mulai menyadarkan, apa ya bahasa Indonesia, mengingatkan karena ku harap kau kan terima. Nah, meskipun kita dianggap hina sama seseorang, meskipun kita dianggap bodoh pada seseorang, karena tentang cinta kita saking sucinya kepada orang lain itu. Makanya di sini bilang ku harap kau kan terima, walau dipandang hina. Masalah yang seseorang mempunyai cinta yang suci, dia tidak akan mempedulikan lagi hina atau tidaknya dia. Yang penting saya itu berbuat baik, yang penting saya itu pengabdian kepada orang lain, bukan tentang diri ini. Namun hakikat cinta kita yang rasa. Siapapun yang mempunyai cinta yang suci tadi, pasti di dalam diri pasti senang. Namun hakikat cinta kita yang rasa, bukan orang lain yang merasakan, tapi diri kita. Makanya orang lain selalu menilai kita ini sesuai kacamata mereka. Mereka tidak tahu tentang apa ilmu yang kita jalani, apa yang ilmu kita langkai. Makanya di sini ada iming-iming gitu. Suatu hari nanti lo pastikan percaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Makanya di sini ada iming-iming ilmu namanya.
Jangan khawatir, jangan khawatir, pengabdian ini tidak ada sia-sia. Pasti ada titik terang. Makanya di sana, yang di sini dinamakan pintu. Suatu hari nanti pintu, suatu hari nanti pastikan bercahaya. Loh, bercahaya ini pasti ketok, pasti kelihatan kebaikan itu. Tapi harus lillah, harus tidak mempunyai indikasi apapun selain lillahi ta'ala. Pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Mulai kebenaran cinta akan muncul, kebenaran cinta akan muncul di situ. Makanya kita harus terus menerus menyucikan diri, menyucikan hati, supaya mempunyai cinta yang suci tadi. Debu jadi permata. Kok bisa debu jadi permata? Misalnya yang dianggap hina dia, yang dianggap bodoh, ternyata dia itu mempunyai maksud tersendiri di dalam setiap gerak-gerik dia. Meskipun banyak orang yang membenci, tapi dia tetap terus pengabdian kepada seseorang itu semua. Hina jadi mulia, loh kan awalnya hina, kon goblok loh, ternyata areku pinter, ternyata areku ngerti lah awal digoroi saking ngene. Saking dia nggak tahu ngurusi omongan wong, karena dia tidak mempedulikan omongannya orang. Dia selalu fokus untuk selalu berbuat baik, bukan hayalan. Ilmu lagi berkata, yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Loh, kalau di sini bukan hayalan, loh, bukan angan-angan, bukan harapan, bukan mimpi yang diberikan, tapi keyakinan pada saat itu, tapi keyakinan yang nyata. Loh, keyakinan yang nyata ini, selain kalau hati kita tidak bersih, tidak akan mencapai keyakinan yang nyata tadi. Pasti ada ragu. Makanya buah dari qaulu rabbuna wa, buah dari qaulu rabbuna wa, buah dari kita selalu mengingat kepada Allah rabbuna wa sumastaqom, pasti tidak akan punya rasa khawatir dan pasti tidak punya rasa gentar. Allah takhafu wa la tahzanu. Makanya inna awliya Allah khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena cinta lautan berapi, pasti akan kurenang jua. Makanya syarat utamanya kita harus mempunyai cinta di dalam jiwa. Kalau sudah kita punya cinta di dalam jiwa, pasti semuanya itu kita bisa melalui. Kalau kita tidak punya cinta yang suci seperti tadi yang saya bicarakan itu, pasti di dalam diri pasti tidak akan bisa melalui semua rintangan. Pasti mengeluh, tidak bisa putus asa. Makanya terjadi bunuh diri, sampai gila, sampai stres, sampai gini. Itu karena apa? Tidak punya cinta di dalam diri. Kalau punya cinta, karena cinta lautan berapi, pasti akan kurenang jual. Lautan berapi kan pasti panas. Hidup ini sudah lautan berapi. Hidup ini, kenapa kok dikatakan lautan berapi? Ini api itu kebalikannya IPA, ilmu pengetahuan alam. Loh, alam ini sudah api. Ini menurut saya. Gak bisa saya mengatakan api. Loh, setiap langkah kita banyak saja yang menggeridu, banyak saja yang menghalangiku tentang kesucian tadi. Saya ingin HP baru, ingin terkenal, ingin disanjung, ingin itu membuat saya tersiksa.
Makanya kita harus belajar tentang kesucian tadi, tentang cinta. Dimana cinta itu suci. Kalau cinta tidak suci, patut dipertanyakan. Sebab cinta itu tak punya mengenal rasa sakit. Cinta tak punya mengenal rasa hampa. Cinta adalah sebuah anugerah. Cinta adalah sebuah kebahagiaan. Cinta adalah jalan menuju kemenangan. Jalur yang paling logika, yang paling nyaman untuk menuju Tuhan, itu jalur cinta. Mungkin segini dari saya tentang keterangan suci dalam buku ini. Apabila ada yang mau request lagi, monggo silakan komen. Saya akan melakukan semaksimal mungkin sebisa saya. Tapi kalau ada tutur kata yang salah saya, atau tentang tidak cocok kepada hati kalian, saya minta maaf. Terus tolong, di mana letak kesalahan saya, supaya saya bisa memperbaiki tentang diri saya. Yang namanya saya manusia juga mempunyai salah dan dosa. Saya mohon maaf. Cukup segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.